Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya di hari Minggu pagi ini selalu sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang pagi hari ini akan melakukan kunjungan wisata, semoga selalu dilancarkan, dimudahkan, sehat dan selamat sampai tujuan ya. Untuk teman-teman yang beraktivitas di rumah ataupun dimanapun juga aku ucapkan juga selamat beraktivitas. Kalau aku di minggu pagi ini akan lanjut untuk review penataan ulang untuk tanaman-tanaman yang berada di halaman depan teman-teman. Bersih-bersih dan juga aku pindahkan ya dari tempat satu ke tempat lain sehingga akan menjadi suatu penataan tanaman hias itu yang enak dilihat dan enak dipandang gitu ya teman-teman ya. Oh ya, aku akan ini ya teman-teman berbagi tip ya. Bila mana kita di rumah itu memiliki banyak tanaman hias ya teman-teman ya, dan hobi kita itu berkebun, maka teman-teman bisa menerapkan tip dari agroklimat ya teman-teman. Nah, apa yang dimaksud dengan agroklimat? Agroklimat itu terdiri ada beberapa hal untuk kebutuhan dan juga untuk keperluan bila mana kita melakukan budidaya dan memiliki kebun di rumah ya teman-teman ya. Agroklimat ini antara lain yang pertama yang kita perhatikan adalah sirkulasi udara ya teman-teman ya. Sirkulasi udara ini benar dibutuhkan untuk tanaman hias seperti ini teman-teman. Karena dengan adanya sirkulasi udara, tanaman-tanaman ini juga seperti kita ya teman-teman akan menghirup udara ya. Dan bila mana di tempat dimanapun berada dari tanaman hias ini terpenuhi adanya sirkulasi udara, tanaman-tanaman ini juga akan merasa nyaman dan juga subur. Utamanya adalah untuk tumbuh kembangnya dari tanaman-tanaman ini menjadi lebih bagus gitu loh teman-teman. Nah, selain ada sirkulasi udara, ada apa lagi nih? Yang kedua, itu kita juga akan menjaga kelembapan ya teman-teman ya. Bagaimana tuh menjaganya kelembapan? Nah, kelembapan itu benar-benar kita perhatikan ya teman-teman. Utamanya adalah di saat di kemarau panjang. Di kemarau panjang ini udara sangat panas, cuaca sangat panas juga, gerah ya teman-teman, dan mengakibatkan penguapan dari permukaan daun-daun ini semakin cepat sehingga bisa juga lah terjadi suatu dehidrasi. Jadi daunnya itu tidak bisa lebar-lebar, mekar-mekar ya, dan bisa rimbun seperti ini ya teman-teman. Jadi faktor kelembapan itu memang juga perlu ya kita perhatikan. Nah, bagaimana caranya untuk di tanaman anggrek kita ya teman-teman? Musim kemarau panjang atau cuaca panas ini bisa kita tambahkan blower atau kipas angin ya teman-teman ya, sehingga penguapan dari batang, daun juga bunga ini bisa kita pertahankan dengan adanya lokasi yang lembab. Kita bantu dengan kipas angin, kita bantu dengan blower. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yang tidak kalah penting dan ini merupakan kebutuhan yang sangat prioritas kali ya, itu adalah kebutuhan akan air teman-teman.
Air yang digunakan untuk penyiraman, untuk pertumbuhan akar, untuk pembentukan klorofil daun, dan juga air sebagai penyubur dan merupakan kandungan sari-sari makanan ya teman-teman untuk tanaman-tanaman hias kita ini. Seperti tanaman yang berdaun lebar, ini cepat sekali terjadi penguapan ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sangat membutuhkan banyak air, tapi juga kita perhatikan apakah medianya ini sudah memang perlu penyiraman ya, ataukah masih lembab. Jadi di sini bisa kita lihat dan kita perhatikan bila akan terjadi atau kita melakukan penyiraman. Mohon maaf teman-teman, di rumah aku ini memang merupakan desa yang digunakan sebagai lalu lalang untuk transportasi truk tambang ya. Jadi seperti inilah kondisinya, untuk mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Nah, dari tanaman ini juga merupakan salah satu sebagai untuk filter debu dari polusi ya yang diakibatkan oleh truk-truk tambang ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman, untuk agroklimat selanjutnya selain air itu adalah dari faktor matahari. Sekalipun tanaman kita itu merupakan tanaman indoor, tapi harus wajib ya teman-teman ya, sesekali kita harus keluarin tuh, ditaruh di bawah sinar matahari yang pagi hari ya, mulai jam 8 sampai jam 11 nggak apa-apa teman-teman, karena matahari itu juga sebagai membantu proses asimilasi ya, tanaman memasak dari sari-sari makanan, dan juga untuk penyehatan dari media tanamnya biar tidak terlalu lembab dan juga tidak mengandung terlalu banyak air ya teman-teman, sehingga tidak akan ada hama yang menyerang ya untuk taman-tanaman kita ini. Nah, selain itu matahari itu sangat penting sekali ya teman-teman ya. Matahari diperlukan oleh tanaman kita ini adalah untuk penyehatan daun agar kelihatan mengkilap ya seperti ini, juga untuk pembungaan ya teman-teman. Jadi tanaman hias kita itu terlihat seperti ini, sehat seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan tanaman dari Bigunia ya teman-teman, yang sepanjang tahun ini terus berbunga. Bunganya juga cantik sekali. Sirkulasi udara itu juga sama halnya dengan kebutuhan akan udara dan angin ya teman-teman. Jadi dengan adanya angin atau udara, tanaman kita ini akan terlihat lebih segar ya teman-teman. Kita aja kalau dapat udara atau angin gitu juga merasakan kesejukan dan kenyamanan gitu ya teman-teman. Jadi antara kita dan tanaman itu tidak jauh beda, bisa merasakan sesuatu yang gerah dan juga yang nyaman. Tentunya demikian kan teman-teman. Nah, itulah teman-teman yang dimaksud dengan agroklimat ya. Moga-moga teman-teman ini sesuatu yang bermanfaat dan bisa dicoba untuk diperhatikan ya teman-teman. Nah, selain memperhatikan dari hal-hal yang dimaksud agroklimat tadi, kita akan lihat tanaman-tanaman kita yang berada di halaman ini teman-teman. Anthurium kuping gajah ini aku banyak banget di rumah ya teman-teman ya, dan ini sangat mudah sekali untuk dirawat atau ditanam, bahkan bisa cepat sekali kita repotting untuk dilakukan perbanyakan. Tidak perlu untuk perawatan khusus ya teman-teman. Yang terpenting kita itu menggunakan media
yang sesuai ya teman-teman dengan kebutuhan ini ya. Yang diperlukan untuk tanaman kita itu secara keseluruhan itu adalah keseimbangan ya. Unsur dari tanah, unsur dari pupuk, bisa dari pupuk organik atau kandang, dan juga sekam bakar. Sekam bakar itu fungsinya agar supaya media itu tidak terlalu padat ya teman-teman ya, jadi ada rongga sehingga media itu juga akan poros. Selain itu kita juga akan memakai pot yang banyak lubang jikalau kita melakukan penyiraman itu airnya jadi poros ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi secara keseluruhan untuk kebun aku di halaman rumah ini seperti ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya-tanya itu ya. Untuk tanaman-tanaman seperti halnya tanaman hias yang lain seperti jenis keladi itu bagaimana untuk perawatan. Aku tunjukkan ya teman-teman. Aku memiliki jenis tanaman keladi wayang. Nah, saat sekarang ini lagi bagus pertumbuhannya ya. Kemarin itu kan berada di indoor ya, di keteduhan pemirsa, dan beberapa waktu ini aku pindahkan di bawah sinar matahari. Ternyata tumbuhnya itu makin bagus, aura dari daunnya itu keluar dan warnanya itu cantik sekali. Kita akan lihat ke sana ya teman-teman ya. Ini teman-teman merupakan tanaman keladi wayang. Tanaman keladi wayang ini biasanya memang berada di keteduhan ya teman-teman ya. Jenis dari keladi ini bahkan terbilang sebagai tanaman indoor. Tapi setelah aku taruh di indoor cukup lama, untuk daunnya ini jadi pucat teman-teman ya. Dan ini aku coba aku taruh di panas sinar matahari. Kelihatan ya teman-teman, ternyata tanaman indoor pun juga bisa ditaruh di sinar matahari, dan ternyata sangat cantik sekali loh teman-teman. Warna daunnya ini keluar ya, auranya jadi kemerahan begitu sehingga terlihat ngejreng dan sangat cantik sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Selain kita ada keladi wayang, juga ada tanaman aglonema yang lain teman-teman, yang ternyata setelah kita taruh di bawah sinar matahari itu warnanya juga jadi indah, aura dari daunnya itu keluar dan pertumbuhannya itu bagus banget. Ini adalah aglonema jenis Big Papa ya teman-teman, dan aku sandingkan dengan tanaman-tanaman yang berdaun lebar lainnya. Jadi jikalau di panas matahari di siang hari, harapannya dari daun-daun yang lebar ini masih bisa menaungi dari tanaman-tanaman jenis aglonema seperti ini, dan juga jenis keladi wayang yang berada di bawahnya ini teman-teman. Cakep ya teman-teman. Ini juga merupakan jenis tanaman indoor ya teman-teman. Namun tanaman indoor pun juga selalu memerlukan akan sinar matahari. Nah, dengan sinar matahari ini daunnya jadi lebar-lebar teman-teman ya, dan juga kelihatan sehat. Banyak banget tanaman indoor ini, jadi memang sesekali ini harus kita keluarkan dan juga bisa mendapatkan sinar matahari seperti ini. Jadi ingat ya teman-teman, walaupun berada di sinar matahari, tapi cukup di saat jam-jam pagi, jam 8 sampai jam 11, dan mungkin bila mana untuk mendapatkan sinar matahari itu sekitar 50% saja selama satu hari penuh, maka tanaman-tanaman ini bisa diletakkan di naungan. Jadi kita tidak harus keluar masukkan gitu. Ibu neng.
Di kebunku juga ada teman-teman tanaman Pictonia ya, yang sangat unik itu, dan seperti ini ya. Daunnya itu unik sekali, gurat-guratan yang menjadi karakter dari tanaman Pictonia ini. Ini lagi. Nah, yang tadi matahari ya teman-teman, selain matahari itu juga menyehatkan, membantu untuk pertumbuhan dan membentuk klorofil daun. Nah, daunnya ini juga akan menjadi hijau cantik gitu ya teman-teman, dengan adanya sinar matahari. Jadi auranya dari tanaman-tanaman itu memang akan terlihat bagus. Seperti tanaman aglonema ini memang juga perlu cukup sinar matahari, walaupun aglonema ini tidak terlalu banyak memerlukannya, tapi juga perlu ya teman-teman sinar matahari itu. Nah, memang untuk melakukan kegiatan apapun juga ya teman-teman, kita itu memang harus mengetahui karakter, juga mengetahui tip-tip yang perlu untuk berbagai tanaman itu ya, agar kita tahu dan bisa untuk memperlakukan mereka. Kita lalui prosesnya. Kita lakukan yang terbaik untuk tanaman-tanaman hias kita. Dan endingnya akan kita nikmati sebuah tanaman atau tumbuhan yang sangat bagus dan juga sangat menginspirasi tentunya. Bisa jadi sesuatu hobi dan kegiatan yang menyenangkan. Pastinya bisa menjadi terapi untuk kesehatan jiwa, meningkatkan imun, dan juga efek yang sangat bermanfaat dan positif lainnya ya tentunya. Selain di kebunku ini banyak terdapat seperti tanaman yang kita lihat tadi teman-teman, aku juga memiliki sejumlah tanaman rambat ya, seperti ini ya teman-teman. Ada suruh badak, ada tanaman strepsis. Ini yang berwarna hijau teman-teman, dan di kebun aku ini ada beberapa warna, ada merah dan juga ada yang coklat. Ada jenis suruh-suruan yang banyak aku tanam dan aku letakkan di atas kolam. Semuanya ini aku jaga keberadaannya jangan sampai punah ya teman-teman. Yang jelas di lingkungan rumah kita itu akan menjadi suatu tempat yang asri, sejuk, dan udaranya itu sehat. Seperti aglonema ini, walaupun sekarang sudah tidak begitu ngetren atau mahal harganya, tanaman ini tetap aku rawat ya teman-teman, dan juga aku jaga habitatnya jangan sampai punah. Dengan tanaman-tanaman ini, halaman kita itu akan terlihat asri dan juga penuh warna tentunya. Termasuk tanaman lili Paris, ini juga unik teman-teman ya. Daunnya ini seperti tanaman padi-padian yang cukup memiliki karakter daun yang sangat unik. Kalau ini adalah merupakan jenis Calathea bambu teman-teman, yang banyak sekali tumbuh di rumah aku. Dan jenis Calathea ini penempatannya teman-teman harus menaruhnya di keteduhan ya. Nah, selain kita memperhatikan beberapa faktor yang dimaksud dengan agroklimat tadi teman-teman, kita juga tidak lupa ya untuk memberikan sesekali pupuk ya teman-teman ya, untuk mempertahankan kesuburan tanah dan juga membantu untuk tumbuh kembang dari tanaman hias kita. Kita bisa memberikan pupuk dari limbah dapur ya teman-teman, bisa dari rendaman kulit bawang merah, bawang putih, ada juga dari lidah buaya. Oh ya, kemarin ada dari pemirsa Anik Garden yang minta untuk diaplikasikan untuk pemupukan ya, untuk cara membuat pupuk dari
organik ya teman-teman. Jadi nanti kita banyak sih bahannya, bisa kita pilih ya. Ada yang dari teh, ada yang dari kulit buah, ada juga yang dari air cucian beras. Nanti coba akan kita aplikasikan ya. Terima kasih sudah memberikan support dan komennya, dan juga memberikan saran untuk dibuatkan atau diaplikasikan untuk pembuatan pupuk organik. Oke teman-teman, nanti kita juga akan buatkan dan aplikasikan untuk pemupukan dari pupuk organik. Nah, selain pemupukan ya teman-teman, kita juga jangan sampai lupa untuk melakukan perawatan dengan penggantian media. Apabila tanaman itu sudah tidak kelihatan subur, dan walaupun kita siram, kita pupuk, itu tidak ada progres ya, dan perkembangannya kurang bagus, ada baiknya kita akan repotting. Kita lakukan repotting atau kita pindahkan ke media baru. Dan untuk tanaman dari jenis seperti Diven ya, juga Calathea yang daunnya ini sangat lebar-lebar ini teman-teman ya, barangkali untuk potnya yang sudah kekecilan gitu bisa direpotting dan dipindahkan di pot yang agak besar. Jadi untuk sari-sari makanan itu bisa terpenuhi dari media yang tersedia di dalam potnya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, saya kira sudah lengkap sekali infonya ya. Kita hanya sharing, kita berbagi ya, antar pecinta tanaman hias dimanapun berada. Kita hanya saling berbagi tip ya, dan saling info agar kita itu saling menyemangati. Nah, saya kira sampai sekian dulu teman-teman ya. Dan sebelum aku akhiri dari video aku ini, teman-teman minta maaf ya untuk selalu dukung dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk tombol aktifnya ya teman-teman, agar teman-teman selalu bisa mengikuti terupdate dari video-video aku. Sampai jumpa, salam sehat selalu teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.